Pagi itu hujan baru saja reda. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu toko yang baru dibuka, menebarkan aroma tanah bercampur udara segar. Sari berdiri di depan kios sayur kecilnya, merapikan ikatan kangkung sambil sesekali mengusap peluh yang menempel di pelipis. Wajahnya letih, tapi matanya tetap hangat. Senyumnya selalu ia pertahankan meski dalam hati ia sering dihantui sepi sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu. Tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti di depan kiosnya. Kaca jendela perlahan turun, memperlihatkan seorang pria berjas rapi dengan senyum ramah. "Bu, apakah ada cabai rawit merah? Saya sudah keliling pasar, tapi stoknya habis semua." Suaranya dalam, berwibawa, tapi tetap sopan. Sari sempat kikuk, tangannya gugup menepuk-nepuk celemek lusuhnya. "Oh, ada, Pak. Memang sedikit, tapi masih cukup kalau untuk masak harian." Ia mengambil kantong kecil berisi cabai lalu menyodorkannya. Pria itu menerima dengan hati-hati, seakan barang sederhana itu berharga. "Akhirnya ketemu juga. Terima kasih, Bu. Saya Adi." Ia mengulurkan tangan dengan tatapan penuh rasa hormat. Sari agak ragu, tapi akhirnya menyambut. Sentuhan itu hangat, berbeda dari biasanya. "Saya Sari, Pak. Biasa dipanggil Bu Sari." Adi mengangguk pelan. "Kalau boleh tahu, kios ini milik sendiri?" tanyanya sambil melirik sekeliling kios yang sederhana, tapi tertata bersih. Sari tersenyum tipis, menahan rasa canggung. "Iya, Pak. Saya jalani sendiri. Ya, untuk menghidupi anak saya." Mata Adi sejenak terhenti pada wajah Sari. Ada gurat lelah, tapi juga keteguhan yang membuatnya terkesan. Luar biasa. Tidak semua orang bisa sekuat ibu. Nada suaranya tulus, membuat Sari salah tingkah. Ia tertawa kecil, padahal hatinya bergetar karena sudah lama tidak mendapat kalimat semanis itu. Hujan kembali menitik pelan, membasahi aspal di luar kios. Suara rintiknya jadi latar ketika Adi menambahkan, "Saya sering lewat jalan ini, tapi baru hari ini mampir. Kalau boleh, saya akan kembali lain waktu. Sayurannya segar sekali." Sari menunduk, pura-pura sibuk mengikat kantong plastik. "Silakan saja, Pak. Kalau butuh apa-apa, mampir saja." Ada rasa asing yang perlahan menyelinap ke dadanya, campuran antara cemas, malu, dan harapan yang tak ia mengerti. Adi tersenyum, lalu kembali ke mobilnya. Dari balik kaca, ia sempat melambaikan tangan sebelum melaju pergi. Sari berdiri terpaku, menatap jejak ban yang basah di jalanan. Dadanya berdegup kencang, tak tahu mengapa pertemuan singkat itu meninggalkan bekas begitu dalam. Dalam hati ia berbisik, "Apa benar Tuhan sedang menyiapkan sesuatu untukku?" Pertanyaan itu menggantung, seolah udara pagi menolak memberi jawaban. Dan sejak hari itu, Sari belum tahu bahwa hidupnya perlahan akan berputar ke arah yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Pagi itu hujan baru saja reda. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu toko yang baru dibuka, menebarkan aroma tanah bercampur udara segar. Sari berdiri di depan kios sayur kecilnya, merapikan ikatan kangkung sambil sesekali mengusap peluh yang menempel di pelipis. Wajahnya letih, tapi matanya tetap hangat. Senyumnya selalu ia pertahankan meski dalam hati ia sering dihantui sepi sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu. Tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti di depan kiosnya. Kaca jendela perlahan turun, memperlihatkan seorang pria berjas rapi dengan senyum ramah. "Bu, apakah ada cabai rawit merah? Saya sudah keliling pasar, tapi stoknya habis semua." Suaranya dalam, berwibawa, tapi tetap sopan. Sari sempat kikuk, tangannya gugup menepuk-nepuk celemek lusuhnya. "Oh, ada, Pak. Memang sedikit, tapi masih cukup kalau untuk masak harian." Ia mengambil kantong kecil berisi cabai lalu menyodorkannya. Pria itu menerima dengan hati-hati, seakan barang sederhana itu berharga. "Akhirnya ketemu juga. Terima kasih, Bu. Saya Adi." Ia mengulurkan tangan dengan tatapan penuh rasa hormat. Sari agak ragu, tapi akhirnya menyambut. Sentuhan itu hangat, berbeda dari biasanya. "Saya Sari, Pak. Biasa dipanggil Bu Sari." Adi mengangguk pelan. "Kalau boleh tahu, kios ini milik sendiri?" tanyanya sambil melirik sekeliling kios yang sederhana, tapi tertata bersih. Sari tersenyum tipis, menahan rasa canggung. "Iya, Pak. Saya jalani sendiri. Ya, untuk menghidupi anak saya." Mata Adi sejenak terhenti pada wajah Sari. Ada gurat lelah,
tapi juga keteguhan yang membuatnya terkesan. Luar biasa. Tidak semua orang bisa sekuat ibu. Nada suaranya tulus, membuat Sari salah tingkah. Ia tertawa kecil, padahal hatinya bergetar karena sudah lama tidak mendapat kalimat semanis itu. Hujan kembali menitik pelan, membasahi aspal di luar kios. Suara rintiknya jadi latar ketika Adi menambahkan, "Saya sering lewat jalan ini, tapi baru hari ini mampir. Kalau boleh, saya akan kembali lain waktu. Sayurannya segar sekali." Sari menunduk, pura-pura sibuk mengikat kantong plastik. "Silakan saja, Pak. Kalau butuh apa-apa, mampir saja." Ada rasa asing yang perlahan menyelinap ke dadanya, campuran antara cemas, malu, dan harapan yang tak ia mengerti. Adi tersenyum, lalu kembali ke mobilnya. Dari balik kaca, ia sempat melambaikan tangan sebelum melaju pergi. Sari berdiri terpaku, menatap jejak ban yang basah di jalanan. Dadanya berdegup kencang, tak tahu mengapa pertemuan singkat itu meninggalkan bekas begitu dalam. Dalam hati ia berbisik, "Apa benar Tuhan sedang menyiapkan sesuatu untukku?" Pertanyaan itu menggantung, seolah udara pagi menolak memberi jawaban. Dan sejak hari itu, Sari belum tahu bahwa hidupnya perlahan akan berputar ke arah yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Hari-hari Sari berubah begitu cepat, seakan hidupnya dipindahkan dari dunia lama ke dunia yang sama sekali asing. Dari kios sayur kecil di pinggir jalan, kini ia tinggal di sebuah rumah besar dengan gerbang besi otomatis yang setiap kali terbuka selalu membuatnya merasa seperti sedang masuk ke dalam istana. Cat putih dindingnya berkilau, jendela-jendela kaca tinggi menjulang, dan halaman luasnya dipenuhi bunga mawar yang selalu segar karena perawat taman datang setiap pagi. Sari sering berjalan pelan menyusuri lorong rumah itu, jemarinya menyapu dinding yang dingin. Hatinya berdesir, antara kagum dan asing. Seperti mimpi, gumamnya suatu malam ketika baru pertama kali menempati kamar utama. Lampu gantung kristal bergemerlap, ranjang empuknya begitu lebar hingga ia merasa tenggelam di dalamnya. Namun di balik rasa takjub, ada sesuatu yang hampa, seolah ia terlalu kecil untuk semua kemewahan ini. Adi, suaminya, tampak begitu bangga memperlihatkan semuanya. "Apapun yang kamu mau, tinggal sebut. Aku bisa belikan." Nada suaranya penuh percaya diri, seperti seorang pria yang terbiasa memberi. Sari menatapnya sambil tersenyum, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah kebahagiaan. "Aku sudah cukup, Mas. Punya rumah, punya kamu, itu sudah lebih dari cukup." Tetapi tatapannya sempat bergetar, seolah kata-kata itu lebih ditujukan untuk menenangkan dirinya daripada meyakinkan Adi. Tak butuh lama, hadiah-hadiah mulai berdatangan. Kotak beludru berisi kalung emas, tas bermerek dengan logo terkenal, bahkan tiket liburan ke luar negeri. Adi selalu menyerahkan dengan wajah puas. "Kamu pantas mendapatkannya, Sari. Kamu sekarang istri pengusaha besar, jangan minder." Sari hanya mengangguk, menerima dengan senyum tipis. Tapi setiap kali pintu kamar tertutup, ia duduk di tepi ranjang, menatap benda-benda itu dengan pandangan kosong. "Kenapa aku tidak merasakan apa-apa?" bisiknya pelan pada diri sendiri. Tangannya mengusap permukaan tas mahal yang mengkilat, tapi hatinya justru berat. Ia mencoba bercerita pada Adi suatu malam, ketika mereka duduk di ruang keluarga. "Mas, boleh kita makan malam bersama besok? Dinda juga kangen makan bareng." Wajahnya penuh harap. Namun Adi hanya menoleh sekilas sambil membuka laptop. "Aku ada rapat, sayang. Lusa saja ya. Kamu pesan saja makanan apapun, biar aku transfer." Kalimat itu meluncur dingin, tanpa menatap mata Sari. Hening. Hanya suara pendingin ruangan yang berdesis pelan. Sari menggigit bibir, menunduk agar air matanya tidak terlihat. "Iya, Mas," jawabnya pelan. Suaranya hampir tenggelam. Padahal dalam hati ia ingin berteriak bahwa dirinya tak butuh semua barang itu, ia hanya butuh kebersamaan. Dari luar jendela, terdengar suara hujan deras menimpa atap rumah yang megah. Suara itu seakan menggarisbawahi kesepian yang mengintai. Sari menatap lampu gantung kristal yang berkilau, tapi cahaya itu tidak mampu menghangatkan dadanya. Ia baru mulai mengerti, rumah besar dan segala hadiah itu mungkin bisa membuat orang iri, tapi tidak menjamin ia merasa bahagia. Dan malam itu, di balik senyum tipisnya, Sari mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar sedang hidup dalam kebahagiaan, atau hanya sedang menjadi bagian dari pameran kemewahan yang sepi? Pertanyaan itu menggantung, menunggu jawaban dari hari-hari berikutnya yang kian penuh tanda tanya. Hari-hari Sari berjalan dalam pola yang sama, bangun pagi, sarapan hanya berdua dengan Dinda, lalu menunggu di rumah besar yang sepi.
Adi pergi sejak matahari belum sepenuhnya naik, pulang ketika malam sudah terlalu larut. Ruang tamu megah dengan sofa empuk itu hanya terisi oleh suara televisi dan langkah kecil Dinda yang berlari ke sana kemari. Di tengah semua kemewahan itu, Sari merasa seperti penghuni tunggal dalam istana kosong. Suatu sore, ia duduk di ruang keluarga. Jendela besar memantulkan cahaya matahari yang mulai meredup. Di tangannya, ada gelang emas pemberian Adi. Gelang itu berkilau, tapi di wajah Sari hanya tampak kerutan gelisah. Ia membolak-balik gelang itu, lalu meletakkannya di meja dengan helaan napas panjang. Ketika Adi pulang malam itu, jas hitamnya masih berbau parfum mahal bercampur aroma asap rokok. Ia meletakkan tas kerja di sofa tanpa menoleh. "Kamu sudah makan?" tanyanya singkat. Matanya tetap terpaku pada layar ponsel. Sari mencoba tersenyum. "Sudah, Mas. Tapi Dinda nungguin kamu. Katanya mau cerita soal tugas sekolahnya." Adi hanya mengangkat alis, masih menatap ponselnya. "Besok saja. Aku capek." Ia berjalan menuju kamar, meninggalkan Sari dan Dinda yang berdiri terpaku. Dinda menatap ibunya dengan mata kecewa. "Mama, kenapa Papa nggak pernah mau dengar ceritaku?" Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. Sari menunduk, memeluk Dinda erat-erat. "Papa sibuk, Nak." "Sabar ya." Tapi dalam hatinya, kalimat itu terasa getir. Malam kian larut. Lampu kristal di ruang keluarga berkilau indah, tapi justru membuat keheningan semakin terasa. Sari duduk di meja makan besar yang hanya terisi 2 piring kotor bekas makan malam. Jemarinya menelusuri permukaan meja marmer yang dingin, dan matanya basah. Dalam hatinya, ia ingin sekali berkata lantang, "Aku tidak butuh semua ini, Mas. Aku hanya butuh kamu." Namun setiap kali bibirnya terbuka, ia teringat tatapan dingin Adi yang selalu bersembunyi di balik kata, "sibuk." Sari pun hanya bisa menatap pintu kamar yang tertutup rapat, tempat Adi beristirahat tanpa peduli bahwa ada 2 hati di luar sana yang menunggu. Suara jam dinding berdetak keras, seakan menghitung detik-detik kesepian yang menekan. Dan malam itu, saat hujan kembali turun membasahi kaca jendela, Sari sadar, rumah sebesar apapun takkan bisa menutupi sunyinya hati yang tak pernah disentuh cinta. Tapi ia tidak tahu, kesepian itu baru awal dari luka yang lebih dalam. Pagi itu langit cerah, burung-burung berkicau di halaman luas yang penuh bunga mawar. Dinda duduk di meja makan, seragam sekolahnya sudah rapi, rambutnya dikepang 2 oleh Sari. Di hadapannya ada semangkuk bubur ayam yang masih mengepul hangat. Sari menatap putrinya dengan senyum, mencoba menyembunyikan rasa lelah yang menumpuk di balik matanya. Papa nggak sarapan bareng kita lagi?" tanya Dinda dengan suara polos, sambil menusuk-nusuk bubur dengan sendoknya. Tatapannya sayu, bibir mungilnya manyun. Sari berhenti sejenak, senyumnya goyah. Ia mengusap kepala Dinda dengan lembut. "Papa ada urusan kerja, sayang. Nanti kalau Papa pulang cepat, kita makan malam bertiga, ya?" Suaranya lirih, lebih seperti doa daripada janji. Dinda menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Tapi setiap Mama bilang begitu, Papa selalu pulangnya malam. Aku selalu ketiduran duluan. Besoknya, aku cuma lihat Papa sudah nggak ada lagi." Kalimat itu menusuk hati Sari seperti pisau dingin. Sari terdiam, lalu memeluk Dinda erat-erat. "Papa sayang sama kamu, Nak. Hanya saja Papa sibuk cari rezeki," katanya dengan suara bergetar. Tapi Dinda menunduk, pipinya menempel di bahu ibunya. "Aku nggak mau hadiah, Aku cuma mau Papa dengar ceritaku. Papa bahkan nggak tahu kalau aku juara kelas kemarin." Mata Sari panas. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Tangannya gemetar mengelus punggung Dinda, seakan ingin menenangkan luka yang sebetulnya juga membakar dirinya. Di luar jendela, matahari bersinar terang, tapi hati Sari terasa gelap. Malamnya, Dinda memberanikan diri. Saat Adi pulang, ia berlari menghampiri, memeluk kaki ayahnya. "Papa, aku mau cerita. Aku juara kelas kemarin." Suaranya riang, matanya berbinar. Adi menoleh sekilas, senyum singkat terlukis di wajahnya. "Bagus. Papa bangga," katanya cepat, lalu melangkah masuk sambil menyalakan ponsel. Dinda berdiri terpaku, pelukannya terlepas. Senyumnya perlahan memudar. Sari menyaksikan semuanya dari dapur, tubuhnya kaku. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Hanya air mata yang jatuh diam-diam, menyatu dengan aroma masakan yang sudah tak lagi menggugah selera. Dan malam itu,
Ketika Dinda tertidur dengan wajah basah oleh air mata kecilnya, Sari duduk di tepi ranjang, memandangi anaknya dengan hati hancur. Dalam keheningan kamar, ia bertanya pada dirinya sendiri, berapa lama lagi anakku harus merindukan sesuatu yang seharusnya sederhana, yaitu kasih sayang seorang ayah? Pertanyaan itu menggantung, menanti jawaban yang tampaknya tidak pernah datang dari balik pintu kamar Adi yang selalu tertutup rapat. Malam itu udara dingin menusuk. Hujan turun deras, mengetuk-ngetuk jendela kamar seperti ingin mengingatkan sesuatu yang tak ingin diingat. Sari duduk di meja rias, wajahnya terlihat pucat diterangi cahaya lampu kuning temaram. Tangannya memegang pulpen, kertas putih terbentang di hadapannya. Ia menatap kosong beberapa saat sebelum akhirnya mulai menulis. Mas Adi, ia menuliskan dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh menodai tinta yang baru menempel. Aku bukan ingin mengeluh. Aku hanya ingin kau tahu, aku merasa kesepian. Rumah ini megah, hadiahmu berharga, tapi hatiku kosong. Aku dan Dinda merindukanmu. Aku merindukan kita makan bersama, bercanda, atau sekadar duduk berdua. Itu saja. Sesekali ia berhenti menulis, memandang ke arah ranjang besar di belakangnya. Kosong. Adi masih di luar, entah dengan siapa, entah mengurus apa. Hanya dentuman hujan dan suara detak jam dinding yang menemaninya. Sari menghela napas panjang, lalu melanjutkan tulisan dengan tangan bergetar. Mas, aku takut kehilangan dirimu. Aku takut Dinda tumbuh tanpa mengenal ayahnya. Aku takut kita hanya akan menjadi pasangan yang terlihat sempurna di mata orang lain, tapi hancur di dalam. Tolong, dengarkan aku sekali ini. Aku butuh kehadiranmu, bukan hanya hadiah. Sari menutup surat itu, melipat dengan hati-hati, lalu memasukkannya ke dalam amplop. Tangannya menempelkan amplop itu di meja kerja Adi, di samping laptop dan berkas-berkas yang selalu menumpuk. Semoga dia baca, gumamnya pelan, wajahnya penuh harap. Beberapa jam kemudian, terdengar suara mobil berhenti di halaman. Adi masuk dengan langkah tergesa, wajahnya lelah. Jasnya basah oleh hujan. Aku pulang, ucapnya singkat sambil meletakkan tas kerja di meja. Ia menyalakan laptop, sibuk membuka file. Matanya tak pernah melihat amplop putih yang tergeletak tepat di samping tangannya. Sari mendekat dengan hati berdebar. Mas, aku titip surat, ya. Tolong dibaca. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Adi hanya mengangguk tanpa menoleh, jari-jarinya sibuk menekan keyboard. Iya, nanti, katanya singkat. Sari menatapnya lama, berharap Adi akan berhenti sejenak. Tapi tidak. Ia kembali larut dalam layar, tak menyadari tatapan penuh luka dari istrinya. Pagi datang, matahari menembus tirai. Meja kerja Adi berantakan oleh tumpukan kertas, gelas kopi, dan laptop yang masih terbuka. Amplop putih itu tergeser, terjepit di bawah berkas-berkas lain. Tak tersentuh. Sari berdiri di ambang pintu, tubuhnya kaku. Matanya basah, bibirnya gemetar. Dia tidak baca, bisiknya lirih, hampir seperti doa yang patah di udara. Dadanya sesak, tapi ia memaksa diri tersenyum ketika Dinda datang memeluknya. Mama, papa sudah berangkat ya? Tanya anak itu polos. Sari hanya mengangguk, mengelus rambut putrinya. Dalam hati ia menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Surat itu tetap terdiam di bawah tumpukan kertas, membawa harapan yang terkubur begitu saja. Dan sejak pagi itu, Sari mulai menyadari, mungkin isi hatinya memang tidak pernah akan sampai kepada suaminya. Tapi ia juga tahu, luka ini belum mencapai puncaknya, sesuatu yang lebih berat masih menanti di depan. Malam turun dengan sepi yang menekan. Angin berdesir lembut, membuat tirai jendela berayun pelan. Rumah besar itu sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar keras seolah menghitung waktu dengan sengaja. Sari duduk di tepi ranjangnya, masih mengenakan daster sederhana berwarna biru. Wajahnya letih, rambutnya sedikit berantakan. Di tangannya, ia memeluk bantal seolah bantal itu bisa menggantikan sosok yang tak pernah hadir di sisinya. Ia menatap sekeliling kamar yang luas, ranjang megah, lampu gantung yang indah. Semua tampak begitu sempurna, tapi justru itulah yang membuatnya semakin merasa asing. Ia berbisik pada dirinya sendiri, kenapa hatiku masih kosong? Kenapa aku merasa sendirian di rumah sebesar ini? Suaranya pecah. Air mata mulai mengalir. Di luar, suara mobil terdengar menjauh. Adi baru saja pulang sebentar untuk berganti pakaian lalu pergi lagi dengan alasan rapat mendadak. Sari bahkan tidak sempat berbicara sepatah kata pun. Hanya suara pintu tertutup keras yang kini menggema di telinganya.
Sari menunduk, bahunya bergetar. Apa aku tidak cukup berharga untuk didengar, gumamnya pelan. Tangannya meremas ujung dasternya, tubuhnya gemetar. Ia ingin berteriak, ingin memaki, tapi suaranya tercekat. Yang keluar hanya tangisan lirih, pelan, dan putus asa. Dinda masuk perlahan, mengintip dari balik pintu. Wajah kecilnya bingung melihat ibunya menangis. "Mama, kenapa nangis?" tanya Dinda polos. Langkahnya ragu menghampiri. Sari buru-buru menyeka air mata, mencoba tersenyum. "Tidak apa-apa, sayang. Mama cuma capek." Ia membuka tangan, memeluk Dinda erat-erat. Dalam pelukan itu, Sari merasakan sedikit hangat, tapi juga rasa bersalah. Ia tahu anak sekecil itu seharusnya tidak melihat ibunya hancur. Dinda menatap wajah ibunya yang masih basah oleh air mata. "Aku janji, Ma, kalau aku gede nanti aku nggak akan bikin mama nangis." Kata-kata sederhana itu menghantam hati Sari dengan keras. Ia menutup mata, menahan sesak di dadanya, lalu membelai rambut putrinya. "Kamu sudah bikin mama bahagia, Nak. Kamu alasan mama kuat sampai sekarang." Hening sejenak. Hanya terdengar suara jangkrik dari luar jendela dan napas terisak yang ditahan. Malam semakin larut, Dinda akhirnya tertidur di samping ibunya. Sari masih terjaga, menatap langit-langit kamar dengan mata basah. "Aku hanya ingin dicintai, disayangi." "Kenapa itu terasa mustahil?" tanyanya pada kegelapan. Tidak ada jawaban, hanya suara hujan yang kembali turun, menitik di atap dengan ritme yang menyayat hati. Dan malam itu, Sari sadar, tangis dalam kesendirian mungkin akan menjadi teman setianya. Tapi di balik isakan itu, ia mulai merasakan sebuah dorongan aneh, entah itu keputusasaan yang makin dalam, atau keberanian untuk akhirnya membuat keputusan besar. Sesuatu dalam dirinya perlahan berteriak untuk keluar dari lingkaran sepi ini, namun ia belum tahu apa yang akan ia lakukan. Pagi itu langit berwarna abu-abu, seolah meniru isi hati Sari yang kusut. Ia duduk di meja makan, secangkir teh panas mengepul di hadapannya. Teh itu sudah dingin sebenarnya, karena dari tadi hanya ia tatap tanpa tersentuh. Dinda sudah berangkat sekolah, rumah besar itu kembali sunyi, menyisakan dirinya dan perasaan yang terus bergolak. Sari menunduk, kedua tangannya saling menggenggam di pangkuan. Ia menggigit bibir, berulang kali menarik napas panjang, lalu membuangnya dengan berat. Di dalam benaknya, satu kalimat terus berputar, "Sampai kapan aku harus begini?" Kata-kata itu mengganggu tidurnya setiap malam, kini semakin jelas, semakin mendesak. Ketika ia sedang larut dalam pikirannya, suara pintu depan terbuka. Adi masuk dengan wajah lesu, dasinya longgar, kemejanya kusut. Namun matanya masih sibuk dengan ponsel, jarinya bergerak cepat membalas pesan. Ia hanya sempat menoleh sekilas pada Sari. "Kamu nggak masak?" "Aku lapar," ucapnya singkat, lalu meletakkan jas di kursi. Sari mencoba tersenyum, walau hatinya perih. "Aku bisa bikinin sekarang." "Kamu mau apa?" tanyanya pelan. "Buat mie instan aja." "Aku nggak ada waktu lama," jawab Adi Ketu sambil masih menunduk pada ponselnya. Keheningan menggantung di udara. Sari berdiri perlahan, langkahnya menuju dapur terasa berat. Di setiap hentakan kakinya, ada rasa marah yang ditahan, ada luka yang semakin dalam. Ia ingin sekali berbalik dan berkata, "Kenapa kamu selalu begini? Apa aku nggak ada artinya sama sekali?" Tapi suaranya tetap terkunci di dalam dada. Ketika ia sedang merebus air, Adi muncul di pintu dapur. Wajahnya tampak lelah, namun tatapan matanya tetap dingin. "Aku ada urusan lagi siang ini. Jangan tunggu aku makan malam, mungkin aku pulang larut." Sari menoleh, matanya berair. "Adi, aku cuma mau tanya. Apa kamu masih sayang sama aku?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Adi terdiam beberapa detik, lalu menghela napas panjang. "Sari, aku sibuk. Jangan bahas hal-hal kayak gitu sekarang." Ia meraih jasnya lagi, berjalan cepat meninggalkan dapur. Sari terpaku, tubuhnya gemetar. Ia meletakkan sendok dengan keras ke meja dapur, matanya berkaca-kaca. "Aku cuma minta sedikit waktu, sedikit perhatian," bisiknya, suaranya pecah. Hari itu, setelah Adi pergi, Sari menatap dirinya di cermin ruang tamu. Wajahnya tampak pucat, matanya bengkak. Di balik bayangan itu, ia seakan melihat perempuan lain, perempuan yang dulu penuh harapan, yang berani, yang ingin membangun rumah tangga penuh cinta. Sekarang semua itu hancur. Di dada Sari, perasaan campur aduk semakin kuat, sedih, marah, takut,
sekaligus tekad yang mulai tumbuh. Ia sadar, kalau terus begini, hatinya bisa mati pelan-pelan. Ia tidak bisa lagi berpura-pura kuat hanya demi status. Ada Dinda yang harus ia lindungi, ada harga diri yang harus ia selamatkan. Sari mengepalkan tangannya. Aku harus pilih jalan, meski berat. Entah bertahan dengan luka, atau pergi dengan resiko apapun. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini berbeda. Ada kekuatan kecil di baliknya. Hari itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar berani menimbang, apakah akan terus hidup dalam bayangan suami yang tak peduli, atau mulai membangun hidup baru bersama anaknya, meski penuh ketidakpastian. Dan ketika senja turun, dengan cahaya oranye menembus jendela besar rumah itu, Sari tahu, keputusan besar sudah menunggunya. Ia hanya belum tahu, apa konsekuensinya. Hari itu, hujan turun deras sejak siang. Jalanan becek, suara air memantul ke aspal, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Sari berjalan cepat dengan payung biru tua, tangannya menggenggam erat tas kain berisi beberapa dokumen. Ia baru saja dari sekolah Dinda, menghadiri rapat wali murid, sesuatu yang biasanya ia hadapi sendirian. Di trotoar yang licin, ia sempat hampir terpeleset. Aduh, gumamnya, matanya mencari pegangan. Lalu tiba-tiba, sebuah tangan sigap menyambarnya. Hati-hati, Bu. Suara itu hangat, familiar, tapi sudah lama sekali tak ia dengar. Sari mendongak. Di hadapannya berdiri seorang pria berjas hujan hitam, wajahnya teduh, dengan senyum yang menenangkan. Bayu? Suaranya tercekat, nyaris tak percaya. Pria itu mengangguk pelan, matanya lembut menatap Sari. Iya, Sari, ya? Aku hampir nggak yakin ini kamu. Sari tersenyum kaku, jantungnya berdegup keras. Bayu adalah teman kuliahnya dulu, laki-laki baik yang dulu sempat dekat dengannya sebelum ia memilih menikah dengan Adi. Ada sesuatu di mata Bayu yang masih sama, kehangatan, perhatian yang tulus, dan cara pandangnya yang seakan selalu benar-benar mendengar. Aku nggak nyangka ketemu kamu di sini, kata Sari, suaranya bergetar. Payung di tangannya goyah, hampir jatuh, lalu Bayu meraihnya dengan sigap. Biar aku pegangin. Hujan semakin deras, membuat orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Bayu menuntun Sari ke sebuah warung kopi kecil di tepi jalan. Aroma kopi hitam dan gorengan hangat langsung menyambut mereka. Suasana sederhana itu membuat Sari merasa nyaman, berbeda jauh dengan rumah megahnya yang dingin. Mereka duduk berhadapan. Bayu membuka percakapan dengan suara hati-hati. Gimana kabar kamu, Sar? Lama banget yang gak ketemu. Sari menatap cangkir kopi di depannya, jemarinya gemetar saat menyentuh gagang cangkir. Aku, baik. Ya, begitulah. Jawaban itu terdengar hampa, matanya sayu. Bayu mengamati wajahnya lama, lalu berkata pelan, matamu nggak bohong. Kamu lagi nggak baik-baik aja, kan? Sari tercekat. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus dinding pertahanannya. Ia ingin menyangkal, tapi air matanya sudah menetes tanpa bisa ia tahan. Bayu, aku capek. Bayu terdiam, wajahnya penuh empati. Ia meraih tisu dan menyodorkannya. Kamu nggak harus cerita sekarang. Tapi aku ada di sini kalau kamu butuh teman. Sari menggigit bibir, bahunya bergetar. Rasanya lega sekaligus menakutkan bisa berkata jujur pada seseorang. Sudah lama sekali ia tidak punya tempat untuk sekadar didengarkan. Suasana hening beberapa detik, hanya suara hujan yang jadi latar. Lalu Bayu menambahkan dengan suara mantap, Sar, aku nggak tahu masalah apa yang kamu hadapi. Tapi dari dulu, aku selalu percaya kamu perempuan kuat. Jangan biarin siapapun bikin kamu lupa itu. Kata-kata itu menampar hati Sari. Ia menunduk, air matanya jatuh ke atas meja kayu. Dalam kepalanya, wajah Dinda muncul, lalu wajah Adi yang dingin. Ia merasa berada di persimpangan jalan, dan pertemuan tak terduga ini mungkin adalah petunjuk yang selama ini ia butuhkan. Namun di dalam hatinya, ia juga tahu, langkah apapun yang ia ambil setelah ini, akan mengubah segalanya. Malam itu hujan sudah reda, tetapi udara masih lembab, menyisakan bau tanah basah yang menusuk. Sari duduk di ruang tamu sendirian, lampu gantung berkilau redup. Dinda sudah tidur, terbungkus selimut hangat, sementara jam dinding berdetak lambat seakan menunda sesuatu yang tak terhindarkan. Sari menatap layar ponselnya lama sekali. Di sana ada nomor Bayu yang baru saja ia simpan kembali setelah bertahun-tahun hilang kontak. Hatinya berperang. Di satu sisi, ia merasa bersalah bahkan hanya karena menyimpan nomor itu.
Tapi di sisi lain, ia juga tahu dirinya membutuhkan seseorang untuk bicara, seseorang yang benar-benar peduli. Pikirannya berputar-putar sampai ia merasa mual. Tiba-tiba, suara pintu terbuka keras. Adi masuk dengan langkah tergesa, jasnya kusut, dasinya setengah terlepas, dan wajahnya merah, entah karena alkohol atau amarah. "Kenapa rumah ini gelap sekali? Kamu tidur atau apa?" Suaranya keras, membuat Sari terlonjak. Aku nungguin kamu, Di," jawab Sari pelan, mencoba menahan getaran suaranya. Adi melempar kunci mobil ke meja dengan kasar. "Nungguin aku? Untuk apa? Kamu kira aku punya waktu buat ngobrol ngalor ngidul?" Tatapannya tajam, membuat Sari merasa tubuhnya mengecil di kursi itu. Sari menarik napas dalam, lalu memberanikan diri. "Adi, aku cuma mau tahu. Kamu masih sayang sama aku? Sama keluarga ini?" Ruangan mendadak hening. Adi menatap Sari lama, lalu mendengus. "Pertanyaan apa itu? Aku capek, Sar. Jangan bikin ribet." Ia berbalik menuju kamar, tetapi Sari berdiri, menghadang dengan tubuh gemetar. "Aku serius, Di. Aku udah terlalu lama pura-pura nggak peduli. Aku butuh jawaban." Suaranya pecah, matanya berair. Adi menoleh dengan wajah sinis. "Sayang, kamu pikir aku nikahin kamu karena cinta? Kamu cuma pelengkap. Aku butuh istri, ya aku nikah. Udah, itu aja." Sari membeku, seakan dunia runtuh di sekelilingnya. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Tangannya gemetar, lututnya hampir goyah. "Jadi, semua ini cuma formalitas buat kamu?" Suaranya nyaris tak terdengar. Adi tidak menjawab, hanya menatapnya dengan tatapan dingin, lalu melangkah masuk ke kamar, menutup pintu dengan keras. Sari jatuh terduduk di lantai ruang tamu. Air matanya pecah deras, tubuhnya bergetar hebat. Suara pintu kamar yang membanting tadi masih menggema di telinganya, bercampur dengan kata-kata yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Di tengah tangisnya, ia meraih ponsel yang masih tergeletak di sofa. Layar menyala, menampilkan nama Bayu. Tangannya bergetar hebat, ibu jarinya ragu untuk menekan tombol panggil. Air mata terus jatuh, membasahi layar ponsel itu. "Apa aku harus cerita? Apa aku harus minta tolong?" bisiknya, suaranya patah-patah. Dan di malam penuh luka itu, untuk pertama kalinya Sari benar-benar dihadapkan pada kenyataan. Ia sudah tidak bisa lagi bertahan hanya dengan diam. Luka hatinya terlalu dalam untuk ditutup-tutupi. Ia harus melakukan sesuatu, atau ia akan tenggelam selamanya dalam penderitaan. Namun, langkah apa yang harus ia ambil? Pertanyaan itu menggantung, menekan dadanya, tanpa jawaban jelas. Fajar merayap perlahan, menyingkap langit berwarna oranye lembut. Cahaya mentari masuk melalui celah tirai ruang tamu, membelai wajah Sari yang masih duduk di sofa dengan mata bengkak. Ia tidak tidur semalaman. Ponsel masih ada di genggamannya, layar mati, namun perasaan yang membuncah tak berhenti berputar di kepalanya. Ketika Dinda bangun dan keluar kamar, ia melihat ibunya dalam keadaan itu. "Mama belum tidur?" tanyanya polos, sambil mengucek mata. Sari tersenyum samar, mencoba menutupi kelelahannya. Ia meraih tangan kecil itu, menarik Dinda duduk di pangkuannya. "Mama lagi mikirin sesuatu penting, sayang." Dinda mengangguk, lalu berkata pelan, "Aku pengen Mama bahagia." Kata-kata sederhana itu membuat dada Sari sesak sekaligus hangat. Ia mengecup kening putrinya lama sekali, seolah mencuri kekuatan dari anak itu. Hari itu, setelah menyiapkan sarapan seadanya, Sari memberanikan diri. Ia duduk di kamar, menulis sebuah surat panjang. Tangannya bergetar, tapi setiap kata keluar dengan tegas. Surat itu bukan sekadar untaian kalimat, melainkan suara hatinya yang selama ini terkubur, kekecewaan, luka, tetapi juga keputusan. Ketika Adi pulang sore harinya, ia mendapati Sari duduk tenang di ruang tamu, dengan koper kecil di samping. Adi mengerutkan kening. "Ini apa?" Sari menatapnya lurus, matanya penuh air tapi tidak lagi gemetar. "Aku nggak bisa terus begini, Di. Aku udah terlalu lama diam. Aku butuh hidup, aku butuh bahagia. Aku pergi." Adi terdiam, wajahnya kaku. "Kamu bercanda?" "Tidak," jawab Sari mantap. "Aku nggak lagi minta-minta perhatian. Aku nggak lagi menunggu. Aku memilih untuk berdiri di kakiku sendiri." Ia lalu menggenggam tangan Dinda, yang berdiri di sampingnya, menatap ayahnya dengan bingung. Suasana menegang.
Adi membuka mulut, seakan ingin berkata sesuatu, tapi tak ada suara keluar. Ia hanya berdiri terpaku, melihat istri dan anaknya berjalan menuju pintu. Ketika Sari melangkah keluar, udara sore menyambutnya dengan hembusan angin segar. Cahaya matahari yang tersisa memantul di wajahnya, seolah menandai awal baru. Di tangannya, Dinda menggenggam erat, matanya penuh kepercayaan. Sari menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadanya terasa lega. Luka itu masih ada, tapi kini ia memilih untuk tidak lagi terjebak di dalamnya. Ia tahu jalan ke depan tidak akan mudah, akan penuh tantangan, penuh ketidakpastian. Namun satu hal pasti, ia tidak lagi sendirian. Dan di tengah langkahnya yang mantap, ponselnya berbunyi. Nama Bayu muncul di layar. Sari berhenti sejenak, menatap layar itu dengan mata yang basah, lalu tersenyum kecil. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun kali ini, hatinya siap. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran, kekuatan, dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini, serta tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga hari-hari kalian selalu dipenuhi keberkahan. Terima kasih.